Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke, kita akan mulai pembelajaran. Sebelum itu, tolong sampah yang ada di sekitar kursi Anda tolong dipilih dan buang keluar ya. Baik, Bu. Dan bangkunya tolong diluruskan. Tolong diluruskan. Oke, untuk ketua tolong pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Jadi gua akan absen dulu. Kelia, Hadir, Bu. Kiri, Hadir, Bu. Alvina, Marhadi. Iya, Bu. Oke, berarti hadir semua ya. Iya, Bu. Oke, baik, kita akan masuk ke materi. Sebelumnya ada yang masih ingat apa materi minggu lalu? Pasar uang, Bu. Oke, pasar uang. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pasar uang. Apa itu pasar uang? Bisa lebih keras, Aurel? Pasar uang adalah tempat di mana instrumen keuangan jangka pendek diperdagangkan atau di mana tempat beredarnya uang. Oke, pasar uang adalah tempat instrumen kredit atau instrumen keuangan diperjualbelikan. Biasanya instrumen keuangan yang diperjualbelikan di pasar uang memiliki jangka waktu yang Satu tahun. hanya kurang dari 1 Tahun. Hari ini kita akan membahas tentang pasar modal. Sebelumnya, ada yang sudah tahu dan sudah mendengar apa itu pasar modal? Siapa yang mau menjelaskan apa itu pasar modal? Kalau tidak ada yang menjawab, ibu akan tunjuk. Marhadi, apa itu pasar modal? Kalau menurut Mas Hadi, pasar modal itu tempat terjadinya transaksi antara investor dan tempat bertemunya investor dan perusahaan yang membutuhkan dana, Bu. Ya, benar ya. Kalau pasar modal itu tempat terjadinya transaksi yang menjembatani antara investor dan emiten Perusahaan ini. dan emiten. Apa itu emiten? Perusahaan yang membutuhkan dana modal. Terbalik ya. Kalau emiten itu ialah perusahaan yang mempublish sahamnya di pasar modal atau yang melakukan itu. Oke, kita masuk ke materi. Yang pertama ada sejarah pasar modal. Nah, pasar modal ini dimulai pada di Indonesia sejak tahun 1602 yang dibawa oleh perusahaan BOC. Di mana pertama kali perusahaan BOC melakukan IPO. IPO adalah initial public offering atau kegiatan di mana perusahaan mempublish sahamnya pertama kali ke publik. Selanjutnya perkembangan pasar modal terus berkembang yang ditandai dengan pendirian Bursa Efek Batavia pada tahun 1912. Nah, untuk pengertiannya, pasar modal ialah pasar atau tempat yang menjadi sarana yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana atau investor untuk memperjualbelikan surat berharga. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya.
memfasilitasi pendanaan Aina. Ada yang mau menjelaskan apa yang dimaksud dengan memfasilitasi pendanaan? Charlie, coba jelaskan. Oke, dijelaskan. Memfasilitasi pendanaan di sini maksudnya pasar modal menjadi tempat atau wadah yang menjembatani antara investor tadi yang sudah dijelaskan pengertiannya, di mana kita sebagai misalnya kita mendirikan sebuah perusahaan. Nah, perusahaan kita itu membutuhkan dana. Di mana kita bisa mendapatkan dana? Dari pasar modal. Dari pasar modal dengan melakukan IPO. Yang kedua, menyediakan sarana investasi berkaitan dengan memfasilitasi pendanaan tadi, di mana jika kita sebagai individu yang memiliki kelebihan dana dan ingin membeli saham, kita bisa membeli di Bursa Efek Indonesia. Jadi pasar modal berarti menjadi sarana investasi. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi. Kenapa pasar modal dibilang mendorong pertumbuhan ekonomi? Oke, Mbak Hadi. Kalau menurut Mbak Hadi, kenapa dia bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di Indonesia? Karena dengan adanya pasar modal ini tentu sebagai fasilitas untuk orang yang ingin berinvestasi dan orang yang ingin memperkembangkan lagi usaha atau perusahaannya, Bu. Jadi dengan adanya pasar modal ini mampu membuat masyarakat atau individu tersebut mampu melakukan investasi dan perusahaan mampu mengembangkan usahanya, Bu. Jadi akan meningkatkan pendapatan, nantinya akan membuka lowongan pekerjaan baru. Benar ya, berikut calon. Nah, pasar modal mendorong pertumbuhan ekonomi dikarenakan tadi perusahaan yang membutuhkan dana mendapatkan dana sehingga ia bisa membuka lapangan pekerjaan baru sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, meningkatkan kapasitas produksi. Setelah perusahaan mendapatkan dana, tentunya dana tadi akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksinya seperti menambah modal, membeli peralatan baru dan sebagainya ya. Selanjutnya yang ketiga, simbiosis mutualisme. Saling menguntungkan. Nah, di sini kalau kita sebagai perusahaan apa yang kita dapatkan? Modal dana. Kalau kita sebagai perusahaan keuntungannya mendapatkan tambahan dana. Dengan adanya pasar modal kita mendapatkan tambahan modal. Kalau kita sebagai investor, Dividen. keuntungan dari investasi. Disebut dividen. Dividen pertama kita akan mendapatkan dividen. Nah, yang kedua kita akan mendapatkan yang namanya keuntungan juga, tapi yang disebut dengan capital gain. Ada yang tahu apa itu capital gain? Capital gain ialah selisih antara harga beli saham dan harga jual saham. Jadi selisih antara harga jual dan harga beli saham itu nantinya tentunya akan menghasilkan keuntungan atau kerugian. Kalau keuntungan kita akan sebut dengan capital gain dan kerugian akan kita sebut dengan capital loss. Oke, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Berarti sama dengan kayak jual beli emas jadinya, Bu? Iya, hampir sama seperti itu, tapi yang diperjualbelikan di pasar modal adalah instrumen keuangan. Ada yang tahu contoh instrumen keuangan yang diperjualbelikan di pasar modal? Saham. Ya, yang paling umum saham ya. Obligasi. Obligasi. Apa lagi? Reksadana. Betul ya?
juga terjadi kegiatan transaksi jual beli, tapi yang dijual adalah surat berharga yang diterbitkan perusahaan atau pemerintah untuk modal usaha. Selain itu, yang diperdagangkan pun berupa instrumen keuangan yang terdiri dari saham, surat utang, maupun reksadana. Surat berharga lazim disebut efek. Jadi kepikiran, kalau transaksi di pasar tradisional kan jelas tuh transaksinya langsung sama pedagang, ada masuk dagangan, pengelola pasar, pihak keamanan sampai yang atur dagangannya. Lah, kalau pasar modal, nah kalau kita sebagai investor mau transaksi jual beli efek, fasilitasi di bursa atau dikenal PT Bursa Efek Indonesia. Perlu dicatat, kita nggak bisa melakukan transaksi langsung karena ada broker yang jadi perantara. Selain itu, seluruh transaksi pasar modal dilakukan secara elektronik atau disebut scriptless trading. Di sini yang jadi supplier dagangan itu emiten, yaitu perusahaan yang udah go public maupun pemerintah. Setelah proses transaksi bursa, proses selanjutnya dijalankan oleh KPI atau Clearing Penjaminan Efek Indonesia. KPI bantu menjaga hak dan kewajiban investor dan memastikan kalau yang dijual memang dapat uangnya dan yang beli juga dapat barangnya. Jadi, gak usah takut karena transaksi jual beli di bursa ada jaminannya. Terakhir, KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia. Semua proses pengiriman dan penyimpanan efek di pasar modal dilakukan oleh KSEI. Ingat ya, barangnya pun bentuknya elektronik dan bisa diperjualbelikan kembali. Sedangkan uangnya akan ditransfer oleh bank yang bekerja sama dengan KSEI selaku bank pembayaran. BI, KPI, dan KSEI disebut juga sebagai SRO atau Self-Regulatory Organization. Nah, biar kegiatan transaksi di pasar modal berjalan dengan baik, harus ada SRO. Seluruh kegiatan transaksinya juga diawasi oleh otoritas jasa keuangan atau OJK. Menarik banget gak sih? Siapapun bisa berinvestasi aman dan nyaman loh. Yuk, mulai jadi investor di pasar modal. Oke, gimana videonya? Menarik, Bu. Ada yang tertarik untuk berinvestasi di pasar modal setelah menonton video? Tertarik. Nanti Anda bisa pelajari lebih lanjut ya di rumah melalui media-media yang ada seperti YouTube, Instagram, mungkin melalui mentor nantinya ketika Anda berminat untuk melakukan investasi. Oke, sebelum itu kita akan melakukan tugas kelompok terlebih dahulu. Untuk kelompoknya kita semuanya ada berapa ya? 2. Oke, bentuk kelompok 5 orang ada per kelompok yang kita dekat-dekatan aja biar mudah bisa. Ibu. Oke, silakan bentuk yang ada kelompoknya. Ibu. Yang kelompok kecil bisa geser ke belakang video. Iya. Bagian
Jadi mekanisme transaksi yang terjadi di pasar modal itu dijelaskan secara khususnya, Bu. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan, kalau mau ditanyakan gitu ya. Eko. Nomor satu gimana? Sudah jelas sekarang di publik kan? Jadi mekanisme dari produk modal. Ya. Bisa dianalisis dari gambar, kan terlihat. Jangan lebih putih. Nomor dua gimana? Kita boleh diskusi. Mungkin kalau ada kendala bisa ditanyakan ya. Baik, Bu. Nomor tiga. Dari jalan, nomor ini. Gimana Nanda? Sudah selesai? Udah, Bu. Udah, Bu. Ada kelompok yang mau berpartisipasi untuk menjawab? Kalau ada, ibu kasih nilai plus ya. Tiga, Ada, Bu. Tiga, Bu. Oke, kepada kelompok 3 di sana. Bentar, Bu. Langsung maju, Bu. Nanti aku akan. Tolong diperhatikan semuanya ya, Nanda yang sedang maju ke depan. Baik, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu analisis bagaimana mekanisme transaksi di pasar modal. Di mana yang langkah pertama yang dilakukan yaitu pembukaan rekening efek. Langkah pertama ini untuk investor yaitu membuka rekening efek atau sering juga disebut dengan rekening investasi atau rekening saham. Yang dimana membuka rekening ini pada perusahaan sekuritas atau broker. Lalu yang kedua, penempatan order. Setelah memiliki rekening efek dan dana tersedia, investor dapat memulai melakukan transaksi, di mana investor akan menempatkan order beli atau jual melalui platform yang disediakan oleh perusahaan sekuritas, baik itu aplikasi online, situs web, atau melalui perwakilan broker. Yang dimana order ini biasanya mencakup informasi seperti jenis efek, jumlah efek yang ingin dibeli atau dijual, dan harga yang bisa. Lalu yang ketiga, penerusan order ke bursa. Perusahaan sekuritas akan meneruskan order dari investor ke Bursa Efek Indonesia sebagai tempat di mana semua transaksi efek resmi dilakukan. Dan yang keempat, pencocokan atau matching order. Di dalam sistem JATS NextG, order-order yang masuk akan dicocokkan berdasarkan harga dan waktu. Lalu langkah yang kelima, konfirmasi transaksi. Setelah order berhasil dicocokkan dan transaksi terjadi, investor akan menerima konfirmasi transaksi dari perusahaan sekuritas mereka. Dan yang terakhir yaitu penyelesaian atau settlement transaksi, di mana proses terakhir ini adalah penyelesaian. Di Indonesia, mekanisme penyelesaian transaksi